Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Kelompok 3 akan memaparkan materi tentang obat agonis antagonis adrenergik. Selamat menyaksikan. Agonis dan antagonis adrenergik. Di sini kami akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, definisi agonis antagonis adrenergik. Yang kedua, golongan obat serta mekanisme kerja obat. Yang ketiga, skema kerja. Dan keempat, contoh obat dan efek samping. Adrenergik simpatomimetik. Obat golongan ini sering dikatakan adrenergik karena efek yang ditimbulkan mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip dengan neurotransmitter epinervin atau adrenalin. Adrenalin berada pada susunan sistem saraf simpatis. Sistem simpatis berperan penting dalam pengatur organ, jantung, dan vaskular. Pada obat golongan adrenergik, pada umumnya bekerja sesuai reseptornya, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Mekanisme kerja adrenergik, katekolamin bekerja sebagai neurotransmitter, mengikat diri pada reseptor yang berada di luar membran, mengaktifkan enzim adenylisirase, mengubah ATP menjadi CAAMP. Peningkatan kadar CAMP dalam sel menyebabkan bermacam-macam efek adrenergik. 1. Agonis dan antagonis adrenergik. Agonis juga bisa disebut memicu, antagonis bisa disebut menghambat. Dikatakan agonis adrenergik artinya sejalan dengan neurotransmitter reseptor. Reseptor alfa terletak di pembuluh darah dan reseptor beta terletak di bronkus paru-paru dan jantung. Reseptor alfa lebih peka terhadap neurotransmitter atau adrenalin, sedangkan reseptor beta lebih peka terhadap isoprenalin, atau jika tinggi jumlahnya akan meningkatkan neurotransmitter atau jumlah adrenalin. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan obat antagonis adrenergik. Agonis adrenergik. Dikatakan agonis adrenergik artinya sejalan dengan neurotransmitter reseptor. Reseptor alfa terletak di pembuluh darah dan reseptor beta terletak di bronkus paru-paru. Dan jantung reseptor alfa itu lebih peka terhadap neurotransmitter atau adrenalin, sedangkan reseptor beta lebih peka terhadap isoprenalin. Atau jika tinggi jumlah akan meningkatkan neurotransmitter atau jumlah adrenalin. Selanjutnya yang akan dibahas di dalam video ini adalah antagonis adrenergik atau simpatolitika. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan obat antagonis adrenergik. Adrenergik reseptor antagonis dibagi ke dalam 2 bagian, yakni alfa reseptor antagonis atau reseptor antagonis alfa dan beta reseptor antagonis. Pada alfa reseptor antagonis dibagi ke dalam 3 bagian, yakni non-selektif, alfa-1 selektif, dan alfa-2 selektif. Pada non-selektif, contoh obatnya adalah penoksibenzamin dan pentolamin. Pada alfa-1 selektif, terbagi yakni trazodin, terazodin, doxazodin, alfuzosin, tamsulosin, indoramin, urapidil, dan bunazocin. Sedangkan pada alfa-2 selektif, contoh obatnya yakni yohimbin. Selanjutnya, pada beta reseptor antagonis terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah non-selektif generasi pertama, beta-1 selektif generasi kedua, non-selektif generasi ketiga, dan beta-1 selektif generasi ketiga. Di non-selektif generasi pertama, contoh obatnya adalah nadolol, penbutolol, pindolol, propanolol, timolol, sotalol, levobunolol, dan metipranolol. Sedangkan pada beta-1 selektif generasi kedua, contoh obatnya adalah acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, dan metoprolol. Pada non-selektif generasi ketiga, contoh obatnya ada carteolol, carvedilol, bucindolol, dan labetalol.
Pada beta 1 selektif generasi ketiga, contoh obatnya adalah betaxolol, celiprolol, dan nebivolol. Golongan obat yang menghambat perangsang adrenergik. Antagonis adrenoreseptor adalah obat yang menduduki adrenoreseptor, menghalangi yang berinteraksi dengan obat adrenergik, mengurangi respon sel efektor adrenergik terhadap perangsang saraf adrenergik maupun terhadap obat adrenergik eksogen. Lalu, penghambat saraf adrenergik adalah obat yang mengurangi respon sel efektor terhadap perangsang saraf adrenergik tetapi tidak terhadap obat adrenergik eksogen. Dia bekerja pada ujung saraf adrenergik, mengganggu pelepasan penyimpanan NE. Adapun contoh antagonis adrenoreseptor terbagi menjadi dua, yakni antagonis adrenoreseptor alfa dan antagonis adrenoreseptor beta. Yang pertama kita bahas adalah antagonis adrenoreseptor alfa, yakni zat yang memblokir reseptor alfa yang banyak terdapat pada otot polos, pembuluh, khususnya pembuluh kulit dan mukosa. Efek utamanya adalah vasodilatasi perifer. Kelompok antagonis adrenoreseptor alfa ini berefek menurunkan tekanan darah melalui pelebaran pembuluh darah, menurunkan kontraksi otot halus prostat, serta terapi pembesaran prostat. Contoh obatnya adalah tamsulosin, fenoxibenzamin, ventolamin, terazolin, dan alfuzosin. Lalu kemudian pada antagonis adrenoreseptor beta, yakni zat yang memblokir reseptor beta, efek utamanya adalah menghambat takikardi, banyak digunakan sebagai antihipertensi. Hambatannya bersifat kompetitif reversible. Kelompok antagonis adrenoreseptor beta, efeknya menurunkan kontraksi jantung, antihipertensi, bronkokonstriksi atau asma. Contoh obatnya adalah atenolol, propanolol, labetalol, nadodol, carvedilol, dan bisoprolol. Efek samping obat. Yang pertama, antagonis adrenoreseptor alfa. Efek samping karena efek alfa blocker berupa takikardi, hipotensi ortostatik, miosis, hidung tersumbat, dan hambatan ejakulasi. Pada penderita hipovolemia, dapat terjadi penurunan tekanan darah yang hebat. Efek samping yang bukan karena efek blokade reseptor alfa dapat berupa iritasi lokal, seperti mual dan muntah pada pemberian oral, sedasi, perasaan lemah, dan kelelahan. Yang kedua, antagonis adrenoreseptor beta. Efek samping karena efek beta yang pertama, kegagalan jantung, kangesti. Yang kedua, bradikardi, blok jantung. Yang ketiga, gejala putus obat. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan hipertensi, serangan angina, atau insufisiensi mitral. Yang keempat, bronkospasma pada penderita sama dari PPOM atau penyakit paru obstruktif menahun. Yang kelima, pada penderita diabetes mellitus, beta blocker akan memblok tanda-tanda hipoglikemia seperti berkeringat dan takikardi. Yang keenam, SSP, depresi, mimpi buruk, dan insomnia. Yang ketujuh, hipotensi. Dan yang kedelapan, bertambahnya gejala claudicatio pada tungkai. Contoh obat adrenergik. Contoh obat adrenergik yang secara selektif berikatan dengan reseptor alfa-1 adalah phenylephrine dan oxymetazoline. Terakhir, obat selektif beta-2 adalah bronkodilator seperti albuterol dan salmeterol. Contoh obat adrenergik yang kedua, obat adrenergik juga bisa non-selektif dan berikatan dengan kombinasi reseptor adrenergik. Norepinephrine berikatan dengan reseptor alfa-1, alfa-2, dan beta-1. Dopamin berikatan dengan reseptor alfa-1, alfa-2, beta-1, dan juga reseptor dopamin. Epinefrin berikatan dengan semua reseptor adrenergik. Obat ini berikatan dengan lebih banyak reseptor adrenergik bila diberikan pada dosis yang lebih tinggi, yaitu dapat kehilangan selektivitas. Skema kerja adrenergik. Terdapat antagonis adrenergik dan agonis adrenergik. Pada antagonis adrenergik, terdapat reseptor antagonis adrenergik yang
yang meliputi antagonis adrenergik alfa dan antagonis adrenoreseptor. Pada antagonis adrenergik alfa terdapat non-selektif dan alfa-1 selektif. Sedangkan pada antagonis adrenoreseptor terdapat beta-1 selektif generasi ketiga, non-selektif generasi ketiga, beta-1 selektif generasi kedua, non-selektif generasi pertama, dan alfa-2 selektif. Dan untuk adrenergik terdapat direct acting, mixed acting, dan indirect acting. Pada bagian direct acting meliputi selektif dan non-selektif. Dan untuk indirect acting meliputi relation against, uptake inhibitor, MOA inhibitor, dan CORAT inhibitor.